Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 141 ayat 1 sampai 10. Judul renungan kita malam hari ini yaitu Tuhan dengarkanlah aku. Bapak Ibu, bagi Daud menjaga hati adalah suatu perkara yang sangat serius. Daud begitu takut untuk melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sekalipun hanya melalui perkataan mulutnya. Ia tahu persis bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan. Itulah alasannya ia berseru kepada Tuhan dalam Mazmur nomor 141 ayat 3 katakan, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada bibir mulutku." Dalam hal ini, Daud memohon agar Tuhan mengawasi mulutnya, agar ia tidak salah dalam berkata-kata dan akhirnya melakukan kejahatan melalui perkataannya. Jangan sampai ia memiliki hati yang jahat dan merasakan kesenangan orang jahat dalam ayat yang keempat. Dan dengan jelas dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa lebih baik orang menghukumnya daripada ia harus terlibat dalam kejahatan. Ada kalanya ia menerima ganjaran yang menyakitkan, namun hal ini diterima sebagai kasih. Baginya, hajaran orang benar mampu membawa dia kembali kepada kebenaran, asalkan ia tidak berkawan dengan orang fasik dan dilepaskan dari godaan. Daud pun berseru memohon perlindungan Tuhan agar menjaganya dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan dalam ayat 8 dan 9. Seruan Daud menunjukkan kesungguhan imannya di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa doa adalah seruan setiap jiwa yang menjadi persembahan harum di hadapan Tuhan, apalagi disertai dengan kebencian terhadap kejahatan. Daud benci bila harus terlibat dalam perbuatan orang fasik. Hendaknya saudara dan saya juga memiliki kerinduan, komitmen yang sama seperti Daud, yaitu membenci kejahatan. Bapak Ibu, orang benar akan membenci dosa, sekalipun itu tawarannya begitu manis menjadi godaan akan dosa. Ketika orang fasik jatuh ke dalam perangkap mereka sendiri, maka orang benar berlalu meninggalkan mereka dalam ayat yang ke-10. Mari serukanlah kerinduan kita kepada Tuhan. Doa yang berasal dari hati yang gentar akan kejahatan merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Lebih baik jatuh ke tangan orang benar, sekalipun menyakitkan, daripada jatuh ke tangan orang jahat dan akhirnya menyesatkan dan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Ingat, hati yang mengasihi Tuhan akan menjaga dirinya dari kejahatan dan memohon Tuhan agar melindunginya dari jalan yang serong. Dengan seruan, "Dengarkanlah aku ya Tuhan." Artinya, kita hanya ingin memandang kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari perangkap orang jahat. Dan doa kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ingat, apapun pergumulan kita saat ini, mari kita terus sampaikan kepada Tuhan dan menanti jawaban doa dari yang kita naikkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan mendengar seruan minta tolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap hati kami dan terus menuntun perjalanan iman kami, agar hari lepas hari kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.